Ya, mantap. Anda cerdas sekali. Saya menyembah Yesus ya. Saya menyembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Saya menyembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Kenapa? Masalahnya apa? Terima kasih menyembah manusia. Apa-apa. Ya. Ingatkan keduanya, waktunya habis. Saya harap tenang keduanya. Ya, saya berikan. Ya, kamu yang harus saya tertawakan, sumpah. Lucu sekali kamu, bodoh kamu itu. Sudah selesai. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membuka sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana sesi kedua perdebatan antara Islam Kristen, ya, pendeta MYM versus Ustadz Zuma, yang dimana dalam sesi ini sangat memalukan sekali di saat pendeta MYM itu berdebat hanya memaki-maki dan hanya mencaci-caci oleh karena tidak mampu menjawab dari segala sesuatu apa yang menjadi premis atau menjadi statement Ustadz Zuma. Yang ada di sini pendeta MYM menjatuhkan harga dirinya di depan para orang-orang Kristen itu sendiri, yang pada akhirnya banyak sekali orang Kristen masuk Islam oleh karena melihat perilaku atau kelakuan ataupun mulut seorang pendeta, seorang gembala yang sesungguhnya tidak berilmu dan tidak beradab. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Oke, baik. Jadi pernyataan Bapak itu kemudian bahwa terkait dengan karikatur, saya katakan bahwa ketika kita melihat sisi mendasar daripada apa yang menjadi konsep Kristen, yaitu Yesus sebagai objek sembahan, maka saya katakan bahwa Yesus itu mengajarkan dirinya 100% manusia. Kedudukan yang paling tertinggi yang dimiliki hanya sebagai rasul, utusan. Lalu kemudian muncul karikatur. Apa karikatur itu? Pemahaman yang kemudian dilebih-lebihkan terhadap Yesus, penggambaran yang kemudian dijadikan sebagai objek pembenaran terhadap iman, di mana Yesus itu sebagai objeknya. Jadi gambar atau penggambaran suatu objek yang konkretnya menjadi dasar, yang mendasari adalah konkret adanya objek tersebut, lalu kemudian dilebih-lebihkan dalam sudut pandang yang kemudian baik itu dibentuk dalam bentukan visualisasi ataupun dalam pemikiran. Itu yang saya maksud karikatur. Jadi adanya pemahaman doktrin atau dogma terhadap orang per orang, terhadap golongan, terhadap objek yang sebenarnya mengajarkan dirinya bukan Tuhan, tetapi Rasul. Lalu kemudian dibuatkan sesuatu penggambaran yang dilebih-lebihkan. Maka muncul kemudian pemahaman Yesus juga 100% Tuhan. Nah, ketika Anda mengatakan, bisakah manusia jadi Tuhan? Saya jelas mengatakan tidak bisa. Tapi Anda sudah menobatkan Yesus itu 100% Tuhan. Berarti, kalau Yesus 100% Tuhan, berarti Tuhan menjadi manusia. Nah, kalau Yesus itu juga adalah Tuhan 100%, berarti Yesus yang manusia ini juga menjadi Tuhan. Berarti Tuhan menjadi manusia, manusia menjadi Tuhan. Jadinya 200%. Itu yang saya pahami dengan karikatur yang Anda buat. Kalau kemudian Anda mengatakan, Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Tapi faktanya, data demi data yang disuguhkan kemudian gereja, bahwa Tuhan menjadi manusia, itu ada. Dikatakan misalnya firman itu telah menjadi manusia. Logos menjadi manusia. Dan logos ini adalah Theos. Logos ini adalah ilah yang kalian sebut dengan sebutan Allah.
Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Apa tuh? Tuhan menjadi manusia. Logos menjadi manusia. Berarti yang dihasilkan kemudian dari konsili atau apapun itu, muhtamar-muhtamar yang dibangun oleh gereja pada dasarnya semuanya itu berdasar terhadap karikatur penggambaran terhadap Yesus yang dilebih-lebihkan. Kalau dikatakan Yesus selamanya adalah Allah, di dalam Yohanes 8 nomor 58 misalnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Atau aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 nomor 30, sorry. Itu adalah kemudian pemahaman yang dibantah sendiri oleh Yesus. Bahwa ketika Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada, itu ada yang melatar belakangi pertanyaan itu. Karena kalau dipahami berdasarkan data ini sehingga muncul kemudian karikatur mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri yang 100% Tuhan dan 100% manusia, karena dikatakan aku ada sebelum Abraham ada. Faktanya Yesus nggak tahu kapan hari kiamat. Berarti ada yang melatar belakangi sehingga Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Karena Salomo juga mengatakan aku ada ketika langit belum digariskan. Begitupun juga Yeremia, ada sebelum dia dikandung oleh ibunya. Artinya itu gugur. Keilahian Yesus 100% itu gugur sama sekali. Sekarang yang muncul hanya Yesus 100% manusia. Tidak ada karikatur lain. Jadi kalau saya memahami, ya sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Dan Tuhannya hanya satu. Dia bukan Tuhan. Tuhannya cuma sendiri. Sebagaimana dalil demi dalil yang saya uraikan kepada Bapak di dalam kitab Bapak sendiri. Bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi seorang diri. Tidak ada unsur manusia di sana. Berarti unsur manusia ini muncul belakangan. Kalau unsur manusia ini muncul belakangan dan dikatakan 100% Tuhan, harusnya pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, si manusia anak Maria ini juga ada di sana. Tapi faktanya dia tidak ada. Lalu bagaimana mau dikatakan dia 100% manusia, dia 100% Tuhan? Sekira begitu, Pak. Silakan. Pak Felix mau masuk ya? Waktunya selesai. Saya mohon maaf, tadi saya terpental ya. Saya terpental. Akan tetapi saya ada sempat nyimak Ustadz Suma mengutip itu Yohanes 8 ayat 58, ego eimi. Sebelum Abraham jadi aku ada ya, ucapan Yesus. Meski demikian, Pak Ustadz Suma tetap menekankan bahwa Yesus hanya 100% manusia. Pak MYM akan memberikan tanggapan waktu berjalan setelah Pak MYM mulai. Dipersilakan, Pak. Ya, baik. Saya mungkin tanggapi sedikit moderator tadi ya, yang mengatakan belum masuk substansi. Sebetulnya substansi itu, Pak, pertanyaan saya. Karena Zuma menyerang apa yang dia tidak tahu. Ini substansi perdebatan. Kalau dia tidak paham tentang pemahaman saya mengenai doktrin divinatur, dia menyerang udara kosong, bukan menyerang saya. Inilah yang disebut sebagai strawman fallacies ya. Membuat orang-orangan di sawah, lalu digebuk sendiri, lalu merasa menang. Itu Zuma malam ini. Dia sama sekali tidak merepresentasikan divinatur Kristus, baru dia serang. Sebagaimana dipercaya iman Kristen. Ini penting dalam perdebatan, Pak. Ini bukan metodologi, Pak Felix. Ini substansi perdebatan. Dia kalau mau menyerang saya, kan menyerang pernyataan saya, yang dia pahami dan benar. Kalau dia tidak paham, apa yang dia mau serang? Ya, dan bukti-bukti ketidakpemahamannya terhadap doktrin Kristen itu adalah salah satunya. Misalnya ya, dia mengatakan, kalau Yesus itu Allah, dia bilang tadi begini, Allah itu menciptakan seorang diri. Ya, waktu Allah menciptakan tidak ada unsur manusia di sana. Kalau memang Yesus itu adalah Allah, ya, dan manusia 100%, tentu waktu Allah menciptakan ada unsur manusia di sana. Itu argumentasi dia tadi. Nah, ini kan kacau ini. Yang mengatakan kemanusiaan Yesus itu kekal, itu tidak ada awal, ya. Kekal sama dengan kealahannya itu siapa?
kemanusiaan Yesus itu ditambahkan kemudian. Ini semua dengar apa enggak ya? Atau sibuk Google ya? Jadi kemanusiaan Yesus ditambahkan pada saat inkarnasi. Maka jelas pada saat penciptaan itu tidak ada manusia di sana, tidak ada unsur manusia di sana. Yang ada hanyalah Bapa, Sang Firman, Sang Logos Ilahi, di mana melaluinya Bapa mencipta, dan Roh Kudus, dan itu nyata dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ya, jadi tidak ada unsur manusia di sana. Nah, ini satu bukti bahwa semua tidak paham iman Kristen, tapi menyerang apa yang dia tidak paham. Memang kita percaya kemanusiaan Yesus ditambahkan kemudian. Kemanusiaan Yesus itu bukan ada dari kekal sampai kekal. Ditambahkan pada saat inkarnasi, dan sejak inkarnasi, natur Allah dan natur manusia Yesus itu bersatu untuk seterusnya. Ya, tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tidak bercampur, tidak berubah. Ya, seperti itu ya. Jadi semua tidak paham ini ya. Lalu kemudian singgung-singgung sebelum Abraham ada, aku ada. Before Abraham was born, I am, kata Tuhan Yesus. Itu jelas ayat menyatakan kekekalan Sang Logos dalam natur ilahinya. Itu jelas itu. Yang tidak bisa dicampur adukan dengan kemanusiaannya. Walaupun sejak inkarnasi ada persatuan sedemikian rupa. Tapi jelas ketika Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada, itu menyatakan kekekalan keilahiannya sebagai Logos ilahi. Natur Allahnya. Ya, dan dengan demikian, di sini hanya membuktikan bahwa Yesus memang Allah. Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ketika Yesus mengampuni dosa, ya, yang debat yang pertama dulu. Ya, dia katakan bukan Yesus yang mengampuni dosa. Saya katakan kepada semua, buktikan dari ayat itu di mana Yesus bukan mengampuni dosa. Itu Yesus yang menyatakan di sana. Mengampuni dosa seseorang yang tak pernah berbuat dosa langsung terhadap Yesus secara manusia. Hanya Allah yang bisa begitu kan? Nah, itu tidak bisa dicampur adukan dengan kemanusiaannya. Nanti kalau kemanusiaannya mati, bisa makan, bisa berjalan-jalan di atas bumi. Ya, seperti itu. Nah, maka begini, ketika dia membenarkan diri dan mengatakan, Yeremia pun berkata, sebelum dunia dijadikan aku ada. Tidak ada begitu itu. Buktikan, buka ayatnya nanti semua. Lalu kemudian Salomo berkata, aku sudah ada sebelum dunia dijadikan, begitu ya. Itu Salomo bicara tentang hikmat. Dan hikmat itu justru mempersonifikasikan Sang Firman. Karena Logos ini adalah hikmat Allah. Firman Allah, bijaksana Allah, intelijensia yang menjadi dasar penciptaan segala sesuatu. Jadi hikmat yang dibicarakan Salomo itu, yang ada secara kekal itu, ya, yang ada sebelum dunia dijadikan itu merujuk kepada Logos itu. Bukan Salomo itu. Jadi ini semua ngambil ayat Alkitab yang dia tidak paham, gitu ya. Lalu dia tafsir sesuka dia sendiri. Ya, saya sudah bantah ya, tidak masuk akal, nonsens apa argumentasinya. Baik, waktunya habis, sayang sekali. Ya, jadi saya pikir apa Pak Ustadz Suma sudah menyimak dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta MYM. Beliau sudah substansial. Dan Pak Ustadz Suma dengan caranya sendiri juga bagaimana substansial ya. Ya, seperti itu. Ya, kita akan persilakan langsung Pak Ustadz Suma. Waktu bergerak, Pak Ustadz Suma memulai. Dipersilakan, Pak. Oke, makasih. Nah, inilah yang menggelikan. Semakin tinggi ilmu seorang Kristen itu akan semakin jauh jatuhnya itu semakin enak. Bapak mengatakan kemanusiaan Yesus itu ditambahkan. Ini logika apa ini? Tuhan menambahkan pribadi baru terhadap dirinya. Ini konsep yang Bapak dapat ini dari mana konsepnya? Makanya saya tidak mau digiring kepada konsep konsili-konsili pagan yang Anda bawa itu. Kemanusiaan Yesus itu ditambahkan kemudian. Kalau begitu berarti Yesus yang manusia 100% ini tidak ada pada dirinya 100% Tuhan. Karena ternyata dia adalah ciptaan, Pak. Kenapa saya katakan ciptaan? Baca Yesaya 43 nomor 10.
Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti kalau Anda mengatakan Tuhan menambahkan dirinya pribadi, berarti Tuhan membentuk dirinya menjadi pribadi baru. Ingat kata-kata Bapak yang barusan. Memang enak kalau orang semakin tinggi ilmunya itu semakin enak saya berdialog dengan dia. Saya dengan bahasa awam saya yang dimengerti oleh banyak orang dan Bapak yang bahasanya tinggi akan terjun bebas nantinya. Bapak mengatakan kemanusiaan Yesus itu ditambahkan. Ini apa-apaan ini? Tuhan menambahkan pada dirinya sisi kemanusiaan. Ini konsep dari mana Bapak temukan? Belajar dari mana jauh-jauh? Tapi ternyata yang Bapak bawa ke sini ajaran pagan. Tuhan Yesus, kata Anda, itu adalah sisi kemanusiaan yang ditambahkan berikutnya. Berarti dia dibentuk. Nah, lalu kemudian Anda terpojok lagi dengan Amsal 8. Anda mengatakan itu adalah hikmat, itu bukan Salomo, tapi itu adalah hikmat untuk Yesus. Berarti Bapak pelototin, pasang kacamata, lihat nomor 22. Amsal 8 itu. Berarti benar Yesus adalah ciptaan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama kali dahulu kala. Berarti kalau itu untuk Yesus, berarti Yesus adalah ciptaan. Berarti benar yang saya katakan, tolong jelaskan manusia 100% kok bisa Anda tuhankan, karena dia memiliki konsep karikatur 100% Tuhan juga. Jadi Anda mau menggunakan metode seilmiah apapun, Bapak akan terjun bebas. Selama masih menyembah manusia, selama itu juga setinggi apapun ilmu Bapak akan tersungkur dengan indahnya di hadapan saya. Tapi Anda mengatakan nggak mungkin kemudian kami menuhankan manusia, nggak mungkin kata Anda menuhankan manusia. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah manusia, Yesus itu adalah manusia dan selamanya adalah manusia. Lalu kemudian dia menyatu dengan ilahi. Apa-apaan ini? Manusia menyatu dengan ilahi. Jadi anak Maria kehilangan anak karena anaknya sudah menjadi ilahi. Berarti ketika ilahi 100%, manusia 100%, menyatu dia bukan lagi 100%, Pak. Jadi 200% jadinya. Ini logik apa dipakai? Ilmiah seperti apa yang Anda gunakan? 100 kali 2 berarti 200. Tuhan Anda itu 200. 200 apa namanya Tuhan? 200% pencampuran antara manusia dengan Tuhan. Waduh. Tinggi sekolah Bapak, tapi hanya ini yang Bapak bisa. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus itu kami tidak sembah pada diri kemanusiaannya. Nanti akan saya tanya kepada Bapak, Yesus yang 100% ini, yang pernah menjadi mayat ini, yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya ini, yang tidak ada ketika Tuhan menciptakan ini, kayak mana caranya dia menjadikan dirinya menjadi Tuhan? Tadi Anda menuding saya bahwa semua nggak tahu, itulah berarti semua itu nggak ngerti, nggak ada ilmunya. Berarti nggak paham sama sekali. Berarti yang paham adalah Bapak. Bapak mengatakan kemanusiaan Yesus itu ditambahkan. Lalu kemudian manusia yang ditambahkan ini 100% juga Tuhan. Bagaimana ceritanya? 100% manusia, 100% Tuhan. Sementara sisi kemanusiaannya ini adalah kemanusiaan yang ditambahkan, kemanusiaan yang dijadikan. Berarti Yesus ini adalah hal baru. Kalau dia hal baru berarti dia ciptaan. Kalau dia ciptaan berarti bukan Tuhan. Jangankan 100%, 0,1% pun tidak. Itu yang Anda harus patahkan. Kalau Anda ingin mengatakan, kamu nggak ngerti dua nafsur. Yang kami maksud Yesus Tuhan 100%, Yesus Tuhan 100% manusia. Apakah Anda ingin mengakui bahwa Tuhan Anda dua? Anda menuhankan manusia dan menuhankan ilahi? Apakah seperti itu? Baik, waktunya sudah selesai. Ini kita akan masuk yang terakhir ya dari Pak Pendeta MIM. Itu akhir daripada sesi debat. Tapi beberapa hal yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suma, yaitu mengenai natur kemanusiaan Yesus ditambahkan,
yang berarti dibentuk. Kemudian soal Amsal 8 ya, oleh Pak Ustadz Suma itu bukan personifikasi hikmat ya, tetapi itu ditujukan kepada Salomo. Apakah demikian? Kemudian manusia Yesus menyatu dengan ilahi. Apakah kemanusiaan Yesus disembah? Kira-kira itu yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suma. Dan pada akhir daripada sesi ini, Pak Pendeta MYM akan memberikan tanggapan yang sifatnya merangkum. Waktu akan berjalan ketika Pak Pendeta MYM berbicara. Dipersilakan Pak Pendeta. Ya, baik. Jadi saya lucu sekali ini ya. Kelihatan sekali Ustadz Suma ini. Ya, maafkan saya ya. Saya bukan menyerang dia ya, tapi kelihatan sekali ini dia sebetulnya sama sekali tidak ilmiah ya. Saya tidak mengatakan tadi pribadi Yesus, kemanusiaan Yesus ditambahkan. Saya tidak sebut istilah pribadi. Orang Kristen itu kalau menggunakan istilah itu sangat ketat dan tidak sembarangan. Saya mengatakan natur manusia Yesus ditambahkan pada saat inkarnasi. Tapi Suma bilang pribadi Yesus, kemanusiaan Yesus ditambahkan, kata MYM katanya. Ini saja sudah membuktikan omong kosong besar. Tidak paham argumentasi orang, omong kosong besar. Natur sama pribadi beda Suma. Makanya belajar konsili Kalsedon dulu, pahami itu baru kritik Kristen. Biar gak asal mangap. Maafkan saya kalau saya keras ini, karena ini sudah karikatur luar biasa dari Suma ini. Ya, konsili Kalsedon mengatakan Yesus hanya ada satu pribadi dengan dua natur yang berbeda, ilahi 100%, manusia 100%, bersatu dalam satu pribadi logos, satu pribadi ya, logos, tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisah, tidak bercampur, tidak berubah, tidak bercampur, tidak berubah melawan Eutikus yang sesat, dan tidak terbagi, tidak terpisah melawan Nestorian yang juga sesat. Nah, Suma mengatakan tadi, MYM bilang pribadi kemanusiaan Yesus ditambahkan. Nah, ini bukti bahwa Suma tidak paham apa-apa. Bahkan dia tidak mengerti apa yang saya katakan ini. Dia tidak mengerti apa yang saya katakan, ya. Jadi sayang sekali ya. Sayang sekali. Kalau saya pasti misalnya bahas tentang Quran atau Muhammad sekarang, saya pasti mendengarkan argumentasi Suma baik-baik. Setelah saya paham, baru saya kritisi. Tidak mungkin saya asal bicara seperti itu. Jadi harus dibedakan istilah pribadi dengan natur. Ya, jadi terbukti di sini Suma memang itu asal menanggapi saja ya. Omong kosong besar kalau saya boleh katakan. Yang kedua ya, mungkin saya masuk ke Amsal dulu ya. Ya, saya membaca ya, Amsal 8 ayat 22 ya. Dikatakan di sana, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini terjemahan LAI mengatakan demikian. Kami Kristen percaya terjemahan bisa keliru, terjemahan bisa salah bahkan. Dan LAI di sini saya katakan keliru terjemahannya. Ya, kalau dalam versi King James nanti saya merujuk juga kepada bahasa aslinya ya. Kalau dalam versi King James, New King James dikatakan, the Lord possessed me at the beginning of his way, before his works of old. Jadi the Lord possessed me artinya Tuhan memiliki aku. Tuhan memiliki aku. Ya, at the beginning of his ways ya. Jadi istilahnya memiliki ya sebagai permulaan pekerjaannya. Itu dalam versi LAI ya, tapi kalau di King James ini at the beginning of his ways ya. Tuhan memiliki aku. Ini merujuk kepada sang firman, sang logos itu yang memang berada pada Bapa ya. Sejak semula di dalam kekekalan. Di dalam bahasa aslinya ini ada istilah Kanani Yahweh ya. Kanani Yahweh ya. Possessed me Yahweh. Ya, istilah possessor tadi ya, maka sang logos ini dimiliki oleh Allah itu secara kekal.
Ya, dimiliki oleh Allah secara kekal, ya, bukan diciptakan. Lalu kemudian tadi dikatakan manusia Yesus itu layak disembah apa tidak? Karena persatuan kemanusiaan Yesus dan kealahannya yang sedemikian rupa di dalam satu pribadi logos yang kita tidak bisa pisah tapi bisa dibedakan dari jelas. Maka kita menyembah pribadi logos itu yang adalah Allah 100% dan manusia 100%. Ya, jadi kalau kemanusiaan Yesus terinclude ke dalamnya, apa masalahnya? Sudah ada persatuan sedemikian rupa antara natur manusia dan natur kealahan Yesus. Maka menyembah pribadi Yesus yang adalah Allah 100% dan manusia 100% itu dilakukan orang Kristen. Dan itu no problem sama sekali. No problem sama sekali. Ya. Iya, waktunya sudah habis. Dengan berakhirnya tanggapan yang disampaikan oleh Pak Pendeta MYM, maka berakhir pula bagian ya debat itu, dan kita akan segera masuk pada battle round, ronde battle. Ya. Jadi saya ingatkan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta MYM, bahwa orang Kristen menyembah Yesus bukan menyembah manusia saja, tetapi dia menyembah Yesus sebagai 100% Allah, 100% manusia. Pemirsa dan para netizen, kita akan segera masuk pada battle round, dan untuk itu diberikan waktu total. Wah, saya pikir karena keduanya ini masih, ya, saya pikir masih menggebu-gebu ya, masih juga penasaran, masih juga mau untuk saling sanggah menanggapi atau tanggap menanggapi dengan total. Maka saya pikir kita berikan waktu 20 menit ya. Tolong di setting 20 menit. Bukan 15, 20 menit. Timingnya tolong di setting ke 20. Bisa? Ke 20 menit ya. Oke, ditampilkan besar. Baik, terima kasih. Ya, saya pikir kedua narasumber nanti saling menahan diri ya, agar supaya pesan atau message yang mau disampaikan bisa diterima dengan baik oleh para pemirsa ataupun netizen. Ya, silakan. Siapa yang memulai? Ketika berbicara, waktu pun bergerak. Dipersilakan 20 menit dari sekarang. Ya, silakan dia menyerang. Saya tidak menyerang, Pak. Saya hanya ingin netizen itu tercerahkan. Kristen ini sebenarnya menyembah berapa Tuhan? Satu Kalau Tuhan. Anda mengatakan menyembah manusia, satu Tuhan. Jangan memframing apapun. Jangan memframing apapun. Kristen menyembah satu Tuhan. Tuhan Anda satu katanya. Ya. Yang mana? Yesus atau yang manusia 100%? Allah Tritunggal yang satu. Allah Tritunggal yang satu yang di dalam Bagaimana dirinya ada Anda 3 pribadi yang berbeda. Satu, sementara Bapa, bagaimana Anda mengatakan dulu. satu manusia, satu bukan manusia? Makanya saya jelaskan, Anda dengar ya. Orang Kristen percaya menyembah Allah Tritunggal yang satu, yang di dalam dirinya sendiri ada 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda tapi nggak bisa dipisah, nggak bisa dicerai-beraikan, tapi bisa dibedakan dengan jelas. Dan pribadi kedua, Sang Logos ini, dia mengambil natur manusia 100% pada saat inkarnasi, sehingga naturnya sekarang adalah Allah 100% dan manusia 100%. Nah, kalau Anda tanyakan kepada saya, Anda menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Tritunggal. Tidak ada Allah lain selain daripada Allah Tritunggal. Ya. Pertanyaan 3. Tiga yang mana? Yesus. Yang 3 mana? Yesus manusia. Yesus manusia. Apakah Bapa itu manusia? Itu Allah itu satu hakikat, 3 pribadi yang berbeda. Hanya ada satu Allah. Tadi Bapak dari mana? Tadi Bapak tadi merendahkan saya ketika saya mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu adalah pribadi yang ditambahkan. Sekarang jelaskan dulu. Sekarang Anda mengatakan Tuhan Anda menjadi 3 pribadi. Yang mana yang benar ini? Tadi Anda maaf ketika saya mengatakan bahwa
Memang Ya, tiga tadi Anda pribadi. marah ketika saya mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu adalah pribadi yang ditambahkan. Anda Tidak. menertawakan saya. Kemanusiaan Yesus tidak. Dengar saya dulu, biar nggak asal ngoceh terus, Suma. Ya, dengar Nah, saya. sekarang Yesus itu pribadi yang ditambahkan Kemanusiaan atau bukan? Yesus, dengar dulu. Kemanusiaan Yesus itu tidak punya pribadi sendiri. Dengar baik-baik. Nah, Itu sekarang natur Tuhan Anda manusia tiga Yesus. pribadi atau satu Loh. pribadi, Pak? Kamu dengar dulu. Kamu saya tanya tentang Quran nanti kamu saya bukan siswa jungkir balik Anda. nanti. Saya bukan Ya, makanya mahasiswa dengar Anda. dulu. Ya. Dengarkan Anda dulu. Dengarkan mengatakan saya dulu. Yesus itu bukan pribadi. Nah, yang dikatakan tiga pribadi ini siapa aja? Dengar dulu Soma, ya. Kemanusiaan Yesus tidak mempunyai pribadi manusia sendiri, ngerti enggak? Oke, Karena berarti dia gugur. kemanusiaan Yesus itu, dengar dulu, kemanusiaan Yesus itu otomatis berarti mengambil tinggal dua pribadi. bagian dalam pribadi logos ilahi, ya. Jadi kemanusiaan Yesus itu ada dua natur, bukan dua pribadi. Ya, ada dua natur yang berbeda yang bersatu dalam satu pribadi logos. Maka tetap saja Allah Tritunggal, pribadi Bapa, ada pribadi Anak, logos yang punya dua natur, dan ada pribadi Roh Kudus. Apanya yang tiga Allah? Yang tiga Allah itu Yang apa? tiga pribadi ini siapa aja, Pak? Tiga pribadi ini siapa aja? Satu, Bapa, Logos, dan Roh Kudus. Logos. Jelas? Roh Kudus. Ya. Nah, Yesus sebagai apa dia di sana? Nggak dihitung dia. Yesus sebagai Logos toh, sebagai Logos 100% Allah, 100% manusia. Iya. Logos itu apa, Pak? Coba, Logos itu apa? Lah, ini pertanyaannya lari kemana-mana. Anda menyerang selama ini iman Kristen, Anda nggak ngerti Logos. Ya, justru saya Anda lucu ngerti gitu Logos. loh. Justru saya lucu. Jadi, Anda mengatakan Yesus itu engkau bukan ini pribadi, menyerang, tapi dia adalah engkau Logos. ini menyerang- Maksudnya Logos itu apa, Pak? Logos itu apa? Engkau memang, Suma, kamu mulut besar. Kamu menyerang yang tidak kau ketahui. Ya, Loh, kau mulut menyerang besar, yang tidak Bapak kau yang ketahui. otaknya kerdil. Anda mengatakan Logos itu apa? Logos itu apa? Logos itu firman. Firman yang punya dua natur. Ya. Firman yang punya dua natur. Ya. Logos itu apa, Pak? Waktunya di pause dulu. Firman yang punya dua natur yaitu Allah 100%, manusia 100%. Saya minta Logos waktu. itu Ini yang kau nggak paham. Ini yang kamu Logos nggak itu paham. apa? Logos itu apa? Logos itu firman. Saya ingatkan ya. Yesus itu firman atau bukan? Jangan saling Yesus menyerang. firman dalam kealahannya. Dan Yesus punya itu natur firman manusia atau manusia, 100%. Pak? Pak, Yesus itu Yesus firman itu- atau manusia? Yesus itu dalam kealahannya firman dan di dalam kemanusiaannya punya natur manusia. Lalu masalahnya apa? Nah, Yesus gini, itu firman dalam dengarkan. kealahannya. Saya terangkan kepada Bapak. Berarti Trinitas itu gugur, Pak. Harusnya 4 tas. Loh, kok bisa 4 tas? Kemanusiaan Yesus tidak punya pribadi sendiri. Logos ini 2 pribadi kan, Pak? Menurut Bapak? Bodoh kamu semua, bodoh kamu itu. Saya sudah bilang kemanusiaan Yesus tidak punya pribadi. Bodoh kamu itu. Jadi yang punya Bodoh pribadi yang memang mana, kamu Pak? bodoh Yang itu. punya pribadi Nggak, yang kamu mana? bodoh itu. Saya minta keduanya agar supaya tidak Nggak, Pak saling Felix gini. Pak Felix. Bapak kelewat pintar Pak Felix. soalnya. Pak Bapak Felix. kelewat pintar. Pak Felix, Anda mesti tegas, Yesus- Pak. Dia ini mengulang Anda sesuatu katakan yang saya bukan tidak pribadi. katakan. Pak, Saya sudah katakan Bapak kemanusiaan Yesus itu bukan pribadi. Kemanusiaan Yesus bukan Gimana pribadi, ceritanya? berarti hanya ada pribadi logos. Hanya ada pribadi logos. Jadi tiga Yesus pribadi itu yang bukan berbeda. pribadi, Pak. Jadi Yesus itu bukan pribadi. Logos ilahi pribadi. Yesus itu logos Kalau- dan manusia. Yesus itu logos dan manusia, ini yang kau tidak tahu. Logos Paham? dan manusia. Dia adalah Ya. firman, dia adalah Dan firman manusia. dan manusia. Iya, logos Gitu. ilahi dan manusia apa? Lalu apa? Logos ilahi dan manusia. Iya. Oke. Oke. Nah, ini manusianya Yesus ikut juga menjadi Tuhan, tidak? Timernya mati. Iya. Ya, Lanjut. Pak. Jadi manusia anak Maria ini tidak ikut jadi Tuhan. Loh, mana kemanusiaan jadi Tuhan? Anda gini loh, Ya. bagaimana kemanusiaan jadi Allah? Saya sudah katakan logos ilahi ini punya dua natur yang berbeda. Sebagai Allah, logos ilahi, Nah, itu dia 100% Allah, dan logos kemanusiaannya ilahi, itu mempunyai natur manusia Dia 100%. katakan logos Tetapi ilahi itu dua pribadi yang hanya berbeda. kok dua pribadi yang logos berbeda, itu kata Anda. Nah, Lah, dua tadi natur Bapak yang mengatakan berbeda. Logos ilahi dua pribadi yang berbeda. Gimana sih Bapak ini? Bapak yang mengatakan
Dua Saya natur hanya yang berbeda. mendengarkan. Saya tidak bilang pribadi. Coba dengarkan lagi. Saya tidak bilang pribadi. Kalau dua Itu yang natur saya yang bantah berbeda, tadi. berarti dua pribadi, Pak. Ya kamu yang bilang kalau begitu. Kok Satu tuduhkan ke firman, saya? satu pribadi manusia. Gimana sih Bapak Itu ini? kata kamu. Kristen tidak percaya itu. Kristen percaya hanya satu pribadi dengan dua natur yang berbeda. Natur manusia 100%, natur ilahi 100%. Bukan dua pribadi. Kamu yang ngarang. Makanya saya betul tadi bilang. Kamu buat karikatur sendiri, ngarang sendiri. Lalu kamu serang Ini tangan kamu sendiri. karikaturnya Bapak. Bapak yang sedang Iya. membuat karikatur. Yesus itu Kamu adalah yang membuat firman, di karikatur. sisi lain dia adalah, ya, di sisi lain Manusia. adalah manusia. Iya, betul. Itu karikatur Betul. yang Bapak buat. Sementara Yesus karikatur. mengatakan dirinya adalah Bukan manusia. karikatur. Bukan Manusia karikatur. Yesus Bukan itu. karikatur. Yesus karikaturnya dia adalah manusia. Tidak ada embel-embel lain. Kamu- Dia hanya mengatakan Suma. aku adalah utusan Tuhan. Suma, kamu sudah terlihat bohongnya tadi. Kamu bilang saya itu manusia Yesus punya pribadi. Saya tidak berkata begitu. Kamu bohong. Kamu teliti lagi video ini nanti. Kamu memang Silakan tukang aja bohong. Anda katakan Ya. tiga pribadi. Ya, Kan kamu tiga memang pribadi tukang kan? bohong. Ah, yang pertama ya, kamu Logos. tukang bohong. Ya, Yang pertama kamu Logos. tukang bohong. Yang Ya. kedua Bapak. Ya. Yang ketiga Roh Kudus. Iya kan? Iya, jelas Nah, tiga terus pribadi. Yesusnya kenapa nggak dianggap? Yesus nggak dianggap. Logos itu Yesus toh. Lah ini bodoh lagi Loh. kamu itu. Bukannya Yesus Yesus itu itu perkataan, Logos. Pak. Bukannya Logos itu perantara. Yesus Dia itu adalah Logos. perkataan. Itulah bodohnya kamu. Makanya maaf, saya Logos. keras. Itulah bodohnya kamu. Yesus itu Logos Bapak. ilahi 100%. Dengar dulu. Bapak Dengar yang dulu. kelewat pintar bikin karikatur. Kamu dengar dulu. Kitab Dengar dulu. Anda yang mengatakan Ya. Logos itu telah Ya. menjadi daging. Gitu loh. Jadi daging itu Dengar bukan dulu. Logos karena dia Yesus sudah itu- menjadi daging, Pak. Baca kitabnya dengan baik. Cuma. Masa saya Cuma. ngajarin? Ah, Cuma gimana, Pak? kamu diam dulu Bodoh. ya, biar gak tolol, ya biar gak tolol. Maafkan saya keras ini karena kamu memang tolol. Nggak apa-apa, Ya. Pak, nggak apa-apa. Orang Jadi pasti tahu. Yesus itu, Setinggi-tingginya ya. ilmu Bapak. Ku bilang Jadi dari Yesus tadi, Bapak itu- kan terjun bebas. Yesus itu Logos ilahi 100%, manusia 100%. Apa masalahnya? Yesus itu Logos Allah 100%, Ya. manusia 100%. Oke, Ya. sekarang Tuhan Anda ada Jadi berapa? apa? Satu, Ya, yang manusia Ya, atau apa yang itu? Logos ilahi? saya sudah menjelaskan tadi. Allah Tritunggal Tuhan kami, Bapa, Nah, Putra, kalau Roh Kudus, Tritunggal, satu Allah dan itu tidak. artinya tiga, Pak. Tiga, Tunggal ya, itu jelas. Iya, tiga itu, Ya, satu. tiga itu artinya bukan satu. Tunggal ini adalah persatuan dari tiga hal, tiga pribadi. Bukan Baru persatuan dari tiga hal. Ada Ya, satu persekutuan. Allah, di dalam dirinya ada tiga pribadi yang berbeda. Hanya ada satu Allah, di dalam dirinya sendiri ada tiga pribadi yang berbeda. Itu yang kamu nggak paham. Itu iya, Ini saya yang katakan kamu nggak Tuhan Anda paham. tiga pribadi, salah nggak? Itu yang kamu nggak paham, Suma. Sekarang kalau saya katakan Jadi- bahwa Tuhan Anda tiga pribadi, Apa? salah nggak? Kalau saya katakan Ya, Tuhan betul. Anda tiga pribadi, salah Ya nggak? betul, tiga pribadi. Tidak salah. Tiga pribadi. Nah, saya katakan kepada Anda, Tapi satu hakikat. pribadi-pribadi yang Ya. Anda sembah itu satu adalah roh, burung merpati. Dalam hal ini Roh Kudus, yang kemudian Bapa yang bertanduk tujuh bermata tujuh. Yang ketiga adalah anak Maria manusia. Betul? Tidak, salah itu. Itu salah. Loh, Roh Kudus bukan Ya, merpati. gimana? Itu hanya penampakan. Itu hanya iya penampakan. yang pernah Ya, menampakkan makanya kamu diri jangan menjadi giring begini merpati, loh. nggak usah malu-malu, Pak, Gini nggak loh, usah jangan malu-malu. kamu Dia giring. pernah menampakkan diri Jangan jadi kamu burung merpati. giring-giring, Suma. Ya, Suma, kamu jangan giring-giring isunya. Gimana Dengarkan ceritanya? saya. Dia pernah menampakkan diri Roh Kudus sebagai itu burung merpati. penampakan. Roh Kudus itu Ya, penampakan. Lalu Ya, Tuhan menampakkan diri dalam yang rupa Yesus, burung merpati. ya, yang Yesus kamu katakan itu tadi apa namanya itu? Manusia. Bertanduk apa dan lain sebagainya itu juga penglihatan itu dalam kitab Wahyu itu. Ya iya penglihatan. Anda Yesus harus percaya manusia penglihatan itu. di dalam Karena yang melihat itu adalah Rasul kemanusiaannya Anda. itu adalah manusia ya, dan di dalam kealahannya itu adalah Allah 100%. Jadi Iya, orang Kristen jadi percaya kesimpulannya- satu Allah ya. Jadi Orang Kristen kesimpulannya percaya satu Tuhannya Allah. Bapak, setelah Bapak sekolah Kesimpulannya Tuhannya tinggi-tinggi, saya adalah satu, kesimpulannya ya. Tuhan Bapak Ya. itu ada tiga pribadi. Setelah sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Anda menemukan Tuhan Anda tiga pribadi. Satu pribadi burung merpati, satu Tuhanmu, pribadi Suma. manusia, satu Baik. penampakan Bapak. Kan Baik, gitu, Pak? Cuma kalau saya Ah. bilang sekarang Tuhanmu ada tiga. Tuhanmu ada tiga. Pertama Allah, Ah. kedua Muhammad, Ah. tiga Quran. Ya, Tuhanmu ada Ya, tiga. bagaimana Ya, Tuhanmu Anda ada bisa tiga. mengatakan bahwa Muhammad dan Al-Quran itu Tuhan? Gimana caranya?
Apa logika Anda yang bisa susun? Ya suka-suka saya menuduh. Nggak bisa begitu, Pak. Iya, suka-suka Nggak bisa. saya. Kalau Bapak kan sudah ngaku Nah, bahwa Tuhan saya adalah tidak, 3 salah dalam kamu. 1. Gitu. Dengar dulu. Tuhanmu adalah itu Allah, lalu kemudian Quran, lalu kemudian Muhammad. Itu Tuhanmu 3. Nggak ada itu dalam Tuhanmu konsep 3. kami, nggak ada. Nggak ada dalam konsep kami, nggak ada. Nah, ini Sekarang yang saya saya balik maksud kepada Bapak. karikatur. Ada Makanya nggak dengar konsep saya sekarang. di dalam agama Anda Yesus adalah Tuhan? Ini Roh Kudus adalah Tuhan. Bapa adalah Tuhan. Ada nggak? ada Ada jelas. kan? Nah, berapa jelas. Tuhan Anda? Ya. Nah, berapa Tuhan Anda? Satu. Jelas Nah, satu. apakah Bapa adalah Yesus? Bukan. Ketahuan kan? Apakah Bapa adalah Roh Kudus? Bukan. Bukan. Beda. Nah, apakah Roh Pribadinya Kudus beda. adalah Yesus? Bukan. Lalu apa? Apakah Roh Kudus adalah Bapa? Anda tanya-tanya Bukan. muter-muter Nah, aja. berarti Muter-muter Bapak aja ada. sekolah tinggi-tinggi ternyata hanya diajarkan Jadi Tuhan cuma. Anda ada 3. Hanya mulut Anda yang mengatakan 1. Biar dianggap cuma. Tuhannya sama seperti Cuma. Tuhannya orang Yahudi. Sekarang saya mau tanya kamu ya. Saya mau tanya. Kamu jawab. Kamu ada berapa? Silakan. Kamu ada berapa? Kamu ada berapa? Saya ada ada berapa? satu pribadi, saya satu hakikat. Iya. Gimana? Jiwamu sama tubuhmu sama enggak? Jiwamu sama Sama tubuhmu dong. sama Ini, enggak? saya satu pribadi, Pak. Oh. Satu pribadi saya. Saya Antara mau tanya. jiwa dan rohku dan jasadku adalah satu pribadi. Ayo. Yang saya tanya, jiwamu sama tubuhmu sama enggak? Sama. Tubuh dan sama. roh ini adalah satu kesatuan, Sama. Pak. Jadi gini. Satu kesatuan. Satu kesatuan, sama Pak. ya. Jadi gini. Jadi Iya. gini. Tanganmu sama dengan pikiranmu kalau begitu. Pikiranmu sama dengan tanganmu kalau begitu. Sama. Ini satu pribadi, Pak. Satu pribadi saya, Pak. Tidak, yang berpisah saya tanya antara sama, tanganku Pak. dengan pikiranku, Pak. Tidak. Pak, enggak berpisah, Tanganmu Pak. sama Pada diri pikiranmu saya sama, cuma Pak. satu pribadi. Pada diri saya cuma Bukan satu itu pribadi. yang saya tanya. Sama enggak? Loh, Sama kan enggak? Tuhan Jawab itu Anda saja. punya 3 pribadi. Kalau saya, kalau Anda jangan lari ke sana menganalogikan dulu. Tuhan Anda, Jangan lari ke sana dulu. kalau Anda Jangan lari ke menganalogikan sana Tuhan dulu. Anda dengan saya, itu keliru besar. Saya tanya kamu. Itu keliru besar. Jangan lari ke sana dulu. Saya tanya kamu. Tanganmu Sekolah tinggi-tinggi sama cuma jiwamu kayak sama begini. pikiranmu sama Ya. enggak? Gimana, Nah, Pak? itu Saya makanya apapun cuma. yang ada pada Pak, saya apapun yang ada pada diri saya itu adalah satu pribadi, tidak terpisahkan antara tangan saya dengan pikiran saya. Satu Iya, pribadi utuh. tapi saya tanya, tanganmu sama pikiranmu sama enggak? Itu jawab itu aja. Sama enggak? Ya nggak bisa disamakan karena tangan dan pikiran beda. Beda kan? Beda kan? Beda. Ya beda. Berarti betul. ada, dengar saya sekarang. Berarti ada yang bisa satu tapi bisa dibedakan. Ada yang bisa satu tapi bisa dibedakan di dalamnya. Betul Oh kan? iya jelas. Betul. Nah, Anda ingin demikian mengatakan juga dengan itu Allah Tuhan Tritunggal. kami. Dengar saya sekarang. Kan begitu? Itulah Dengar Tritunggal. saya sekarang. Dengar saya sekarang. Nggak nyambung, Pak. Dengan Nggak demikian, nyambung. dengan demikian ada yang satu tapi bisa dibedakan. Allah satu Apa bisa itu? dibedakan di dalam dirinya. Apa itu, Pak? 3 pribadi yang berbeda bisa. Oh, jadi Anda ingin Bisa. menganalogikan saya dengan Tuhan Ya. Anda. Jadi Tuhan Anda itu Bukan. bisa dilogikan dengan makhluk. Sementara kitabnya orang Yahudi Bukan mengatakan, "Hendak masalah- dengan siapa engkau setarakan kami supaya kami sama?" Ternyata Bukan sekolah masalah tinggi-tinggi, menyamakan. Jawabannya Bukan kemudian masalah di menyamakan. hadapan Tuhan Pak MYM mengatakan, "Wahai Tuhan, Tuhanmu- aku hendak mempersamakan kau dengan Suma." Sekarang gini. Kalau Tuhanmu sendiri, ya, kalau Tuhan sendiri tidak bisa dijelaskan dengan cara rasional seperti itu, Tuhan macam apa coba? Lah, Tuhan Bapa Tuhan Anda bisa saya- rasionalkan enggak? Sekarang saya Sekarang tanya, bisa enggak Anda Sekarang rasionalkan Yesus yang manusia itu menjadi Tuhan? Bisa enggak? Loh, yang bilang Bisa enggak Yesus Anda menjadi Tuhan siapa? rasionalkan? Bisa enggak Anda ini rasionalkan? bodoh lagi kamu. Yang bodoh tadinya lagi 3, kamu. kok bisa jadi 1 gitu? Cuma bodoh Ya. lagi kamu. Tidak ada orang Kristen yang mengatakan, Dia perlu maaf Pak diucapkan. Felix. Pak Felix, Aduh, maaf, Pak, memang dia bodoh. Di Indonesia Memang ini dia ada bodoh. banyak pendeta yang Dia- mengatakan Yesus dia- itu dia adalah gini. Bapa itu sendiri. Yesus Dia itu bilang gini, adalah Roh Kudus itu Yesus menjadi sendiri. manusia katanya. Tidak ada orang Kristen berkata begitu. Memang Pak Felix dia bodoh ini. Maaf, saya harus keras. Saya tidak Nggak apa-apa, mengatakan Pak. manusia Yesus Nggak jadi apa-apa, Tuhan tadi. Bapak boleh, Ya, Bapak boleh manusia puas ngatain saya bodoh, goblok, mulut Memang besar. bodoh. Nggak apa-apa, nggak Memang masalah. bodoh. Yang penting saya tidak menyembah Ya. manusia seperti Bapak, kan gitu. Memang bodoh. Memang bodoh ya. Sekolah tinggi-tinggi, Ya, Pak. jadi Sampai S3, Jadi gini. ujung-ujungnya menuhankan 3 pribadi. saya Gimana itu, tidak Bapak? pernah berkata tadi ya, saya tidak pernah berkata Yesus
manusia menjadi Allah. Kamu yang bilang begitu. Diulang-ulang saja. Ini memang menunjukkan buktinya sekarang kebebalan. Anda menuhankan Yesus. Menunjukkan Satu hakikat nggak dia? Bapak, saya tanya. Yesus yang manusia ini satu hakikat nggak dengan Bapak? Kok Yesus yang manusia? Ini goblok lagi. Yesus ini. yang manusia Yesus ini logos. satu hakikat nggak? Iya, Yesus logos Tidak. ini satu. Oh, tidak satu Yesus hakikat logos dengan? ilahi. Yesus logos ilahi yang satu hakikat dengan Bapa. Bukan kemanusiaan Yesus, bukan kemanusiaan Yesus yang satu hakikat dengan Bapa. Bukan begitu. Bodoh lagi ini. Oke. Jadi Yesus tidak masuk di dalam. Oke, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Jadi Yesus itu tidak masuk di dalam kategori sembahan. Atau Bapak sembah bodoh juga? Lagi kamu. Ya, bodoh lagi. Saya sudah jelaskan tadi. Tunggu dulu, Bapak menyembah Yesus satu itu, Tuhan. dengar dulu. Bapak menyembah dengar satu dulu. Tuhan, katanya. Orang goblok. Orang goblok, dengar dulu. Orang goblok, dengar dulu. Jadi gini, Yesus itu, Yesus itu adalah logos, Yesus itu adalah logos. Yesus itu adalah logos yang menerima logos. Segala logos yang kau berikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Dengar logos dulu. terima logos. Jangan lari kemana-mana. Jangan lari Yesus kemana-mana. menerima logos, Yesus itu adalah logos dan manusia 100%. Itu faktanya itu. Dia tidak menerima logos. Itu karangan Anda. Dia tidak menerima sekarang logos. Ketika Anda menyembah, dia tidak menerima logos. Anda menyembah Bapak menyembah di dalam gereja itu satu Tuhan, dua Tuhan, atau tiga Tuhan? Satu Tuhan. Anda tanya masuk nggak ulang-ulang. Yesus Saya di sudah dalamnya? jawab. Enggak, saya tanya, Yesus masuk nggak di dalamnya? Sebagai pribadi logos, kenapa Anda masuk? Sebagai pribadi logos, kenapa Anda masuk? Berarti 100% manusia masuk juga di dalam sembahan Bapak. Yesus itu adalah logos. Yesus itu adalah logos ilahi saya nggak peduli pribadinya. mau dia logos, mau dia linguis, nggak peduli saya. Sekarang ketika Anda mengatakan Anda adalah hamba Tuhan, Anda menyembah Tuhan, Tuhan yang Anda sembah itu ada unsur manusianya. Tuhan, dengar saya dulu. Dengar saya dulu, biar gak bodoh terus ya. Dengar saya dulu. Dengar. Saya menyembah Yesus Tuhan? yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Lalu apa masalahnya apa? Berarti pada sembahan Anda, ada unsur kemanusiaan, betul? Jelas ada. Lalu apa? Kenapa? Oh, berarti saya katakan Anda menyembah manusia, boleh? Tidak, salah. Karena sesembahan saya adalah dengar dulu. Pak, sesembahan saya adalah logos ilahi ada sisi kemanusiaannya 100%. Ya jelas ada, tapi tidak seperti yang sebodoh yang Anda katakan. Logos ilahi yang 100% Allah, 100% manusia. Saya sembah itu. Nah, saya tidak sembah manusia Anda saja. Menyembah, Anda sembah saya juga tidak sembah manusia saja. Saya tidak sembah manusia saja. Itu hanya kebodohan Anda yang mengatakan demikian. Saya tidak sembah hanya manusia saja. Saya tidak sembah hanya manusia saja. Itu hanya kebodohan Suma yang mengatakan demikian. Bapak yang pintar, yang S3, berarti Bapak menyembah 100% manusia juga. Kamu bodoh memang, nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, lalu kamu serang. Saya sembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Saya sembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Kamu tidak paham karena kamu terlalu bodoh. MEM mengakui dia menyembah 100% manusia, 100% Tuhan. 100% Allah, 100% manusia. Mantap sekali. Mantap, Pak Yem. Thank you, Pak Yem. Anda pintar. Mantap. Anda cerdas sekali. Saya menyembah Yesus saya menyembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Saya menyembah Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Kenapa? Masalahnya apa? Terima kasih menyembah manusia. Ingatkan keduanya, waktunya habis. Saya harap tenang keduanya. Saya sendiri kan kamu yang harus saya tertawakan Suma. Lucu sekali kamu, bodoh kamu itu. Sudah selesai. Orang bodoh itu memang sering tertawa. Kamu terus mengatakan pribadi. Saya bicara pribadi dari tadi, minta keduanya tertawakan kebodohanmu sendiri. Perbanyak lagi belajar, Pak. Keduanya berhenti. Oke, saya pikir sampai di situ. Saya sendiri kan tidak pegang kendali untuk mute atau unmute sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya tetap berfungsi untuk menjaga lalu lintas perdebatan ini. Apapun itu, saya pikir ini memang
mendorong ya, saling tanggap menanggapi. Ya saya pikir netizen, para pemirsa sendiri bisa menilai jalannya perdebatan ini, entah itu bobot akademiknya, ya dari aspek metodologi maupun substansinya, dikembalikan kepada para pemirsa dan netizen sendiri. Sayangnya waktu untuk sesi ini sudah habis, dan kita akan masuk pada yang berikut, yaitu sesi tanya jawab. Saya minta hanya 2 orang, satu dari Islam, satu dari Kristen. Dan dari Islam saya minta kalau ada Bung Handi Selebes, karena waktu lalu beliau minta tapi tidak sempat dinaikkan. Mungkin Bung Handi Selebes dapat dinaikkan kalau beliau ada di backstage. Kemudian yang Kristen silakan dipilih sendiri oleh Pak Pendeta MYM. Siapa dulu, Pak? Dari mana dulu? Dari mana dulu, Pak? Ini Kristen atau Islam? Kedua-duanya naik. Dari Islam, Bung Andi Selebes. Ya. Kalau ada, kamu yang itu silakan Pak MYM pilih siapa. Ya silakan. Ya, bentar. Dulu. Ya. Ini dari Kristen ini, saya nggak tahu siapa yang masuk ini. Sebentar ya. Ada nggak dari Kristen yang masuk? Yang mau masuk? Coba lihat. Gue udah masuk nggak nih? Gue belum masuk gue nih. Udah masuk. Bung Andi sudah. Oh, udah ya. Udah masuk. Yang Kristen, saya tidak tahu yang Kristen ini Pak Felix. Ya nanti coba nanti yang kita ini aja. Ada di backstage, mungkin di temannya Bapak tadi kan, temannya Bapak yang katanya mau masuk siapa tadi? Siapa ya? Kalau ada Pak Laskar Kristus, kalau memang ada di situ. Nggak ada. Bang Jago ini siapa? Bang Jago ini? Kalau yang Legion, mungkin yang Legion. Waduh, Legion setan itu Pak. Nanti rusak nanti ini. Siapa? Apa itu Kristen atau Muslim? Legion tidak ada. Ada ini ya. Siapa tahu ya? Pujangga T ini siapa? Coba Pak Pujangga mungkin dinaikkan. Apa beliau Kristen? Itu Kristen ya? Ya, saya naikkan ya. Kalau bukan Kristen diturunkan aja nanti. Iya. Begini aja Pak, biar satu orang penanya dari Islam, tapi pertanyaannya itu netral, jangan mengarah kepada Islam atau Kristen, tapi secara umum. Satu pertanyaan. Nggak apa-apa. Itu Pak Pujangga Kristen ataukah Muslim? Saya dari Torah Pak, tapi saya netral. Tadi saya akan netral jawab pertanyaan. Ada. Yudaism ya? Jangan. Dari Yudaism ya? Ya, Bapak bisa mengerti. Assalamualaikum. Jangan yang Yudaism, jangan. Tak remove aja ya. Ya mungkin ini dulu. Mungkin Pak Handi dulu, enggak apa-apa. Nanti baru yang kalau ada yang Kristen dimasukkan nanti. Oh gitu. Oke, aturannya begini ya. Penanya silakan gunakan waktu untuk bertanya 2 menit ya. Kemudian akan dijawab atau ditanggapi 5 menit oleh kedua narasumber, entah siapa yang dipilih untuk ditanya. Selanjutnya akan ditanggapi oleh yang bersangkutan 5 menit, lalu kembali ditanggapi lagi oleh narasumber 5 menit dan tidak ada lanjutnya. Begitu kita akan beralih kepada penanya yang lain atau partisipan yang lain. Nah, sekarang kesempatan diberikan kepada Pak Handi Selebes untuk bertanya. Silakan, waktu 2 menit dipergunakan. Tolong waktunya disetting dulu. Tolong waktunya disetting 2 menit untuk menanya. Nggak perlu Pak, saya 1 menit aja lah. Ya, enggak apa-apa. Itu kan nanti baru digunakan, silakan. Yang penting durasinya ini kan 2 menit.
Dipersilakan Bung Handi berbicara, waktu bergerak. Silakan, Bung. Oke, terima kasih Pak Felix. Terima kasih Pak MYM. Saya hanya bertanya saja. Hasil pengalaman saya tadi mendengarkan tuh Pak MYM menghujat personal sebanyak 22 kali. Pertanyaan bukan ke sana, cuman koreksi aja supaya kedepannya nggak ada hujat personal lagi. Untuk kedua pembicara nih, kemana 100% Allah di dalam diri Yesus waktu Yesus disalib mati kemudian dikubur 3 hari 3 malam. Saya ulang pertanyaannya, kemana 100% Allah di dalam diri Yesus waktu dia disiksa di tiang salib kemudian mati dikubur 3 hari 3 malam? Supaya nggak menjawab muter-muter, saya kasih pilihan ganda aja. Ikut ke kubur kealahan diri Yesus. C, minggir dulu kemudian bergabung lagi waktu dia bangkit. C, tidak tahu. Jadi tolong jangan dijawab muter-muter. Sekali lagi, format jawabannya adalah A, ikut ke kubur kealahan ini. C, tidak ke kubur, dia minggir dulu. Nanti setelah bangkit kealahan nongol lagi bergabung makan ikan goreng. C, tidak tahu. Itu aja. Mudah-mudahan bisa dijawab singkat Bang Juma sama Pak MYM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Saya dulu atau pertanyaan, sabar ya. Sabar. Waktunya dihentikan, direset. Tidak, pertanyaan ini harusnya untuk saya Pak Felix. Tidak boleh sama itu kan. Ini malah, karena jawabannya saya lebih tahu kayaknya Pak. Pertanyaan kedua, pertanyaan kepada kedua narasumber. Tidak boleh. Ini pertanyaan untuk Kristen ini. Dan tidak bisa. Jangan tapi kayaknya saya lebih tahu dari Bapak. Gini loh. Gitu, tolong dengar dulu. Iya, kamu lebih tahu. Kamu lebih tahu dari tapi saya kan konsili kalau saya dari Bible. Tolong Pak Felix. Pak Felix, saya tegas ya. Saya tegas. Saya tidak mau. Sebentar dulu Pak Felix, saya lulusan Bible, saya ini dipermain-mainkan dengan itu. Nanti. Ini pertanyaan untuk Kristen ini. Ini untuk Kristen. Saya lebih tahu dari Bapak gitu loh. Baik, saya lebih tahu dan lebih bodoh. Lebih tahu dan lebih bodoh kamu. Ya. Baik, saya tentukan ya. Aduh, Pak MYM. Baik, karena ya pertanyaan ini diajukan oleh Pak Handi Selebet, seorang Muslim, maka akan dijawab oleh Bapak Pendeta MYM. Waktu diberikan 5 menit dan selama menjawab saya harap tidak ada yang menyela. Silakan Pak Pendeta MYM. Ya, timernya. Ya sudah, timernya mulai. Ya, baik. Saya akan timer. Ya, saya akan memberikan jawaban. Yang pertama-tama, saya bukan menyerang personal, tetapi Zuma dari awal sampai akhir itu memutar-mutar memutar-balikan apa yang saya katakan, ya. Jadi tidak boleh seperti itu dalam debat ilmiah. Saya tidak pernah mengatakan tadi bahwa Yesus itu punya 2 pribadi, bahwa kemanusiaan Yesus punya pribadi. Saya tidak pernah berkata demikian. Saya berkata Yesus punya 2 natur yang berbeda dalam 1 pribadi logos. Tapi Zuma berulang-ulang menyatakan kemanusiaan Yesus punya pribadi, kata MYM katanya. Berdasarkan fakta-fakta semacam ini, dan ada hal-hal lain juga tadi yang dia putar balikan yang bukan pernyataan saya, maka saya dengan cara yang santai mengatakan itu bodoh. Dan itu pernyataan bodoh. Pada pertanyaan. Ya. Zuma diam dulu, saya kick aja Anda nanti dari sini, biar nanti saya naikkan lagi kalau sudah ini. Anda tidak bisa jawab, biar saya yang jawab. Saya minta kedua narasumber supaya tenang, fokus untuk menjawab. Dan silakan. Saya matikan dulu. Timer saya sudah diboroskan ini. Baik, dikembalikan sedikit. Tolong dikembalikan. Dikembalikan aja ke E4. Jangan emosi Pak MYM. Pak Handi, ya, saya tidak emosi. Pak MYM, saya tenang. Dikembalikan ke 4 menit.
Timingnya dikembalikan ke 4 menit. Kembalikan ke 4 menit. 4 menit. Kamu ketik 4 menit di situ. Ke 4 menit. Sebentar Pak, sebentar. Udah dijawab aja, ntar dilebihin. Ya, Baik, silakan dilanjutkan Pak MYM. Tolong jangan ada yang Ya. salah ya. Tolong. ya, baik. Jadi berulang-ulang seperti itu terjadi misinterpretasi, bukan misinterpretasi sih, memang sengaja memutar balik apa yang saya katakan untuk kemudian menyerang saya. Tapi dia menyerang berdasarkan apa yang dia putar balik itu. Maka berdasarkan ini saya bilang bodoh. Memang itu bodoh ya. Nah, baik. Yang berikutnya mengenai pertanyaan tadi, ya, pertanyaan hadis selebes. Saya kunci ke dalam 3 alternatif dan harus jawab ini saja. Kalau engkau mengunci satu pertanyaan, entah hanya satu alternatif, entah hanya satu pilihan, atau 2 pilihan, atau 3 pilihan, pertanyaan saya adalah apa? Apakah jawaban atas pertanyaan ini yang sesungguhnya, bukan yang seperti Anda mau, tapi jawaban yang sejati, yang sesungguhnya, bisa dikurung oleh 3 alternatif semacam ini? Kan tidak begitu. Ya tadi kamu sih ya. Wah, jadi sungguh memalukan ya. Seorang pendeta ketika berdebat hanya memaki-maki, hanya mencaci-caci lawan debat dan menyerang personal, menyerang pribadi, yang dimana untuk menutupi rasa malu dan menutupi rasa ketidakmampuannya untuk menjawab argumen-argumen dari lawan debat, ya, menjawab pertanyaan dari muslim, menjawab argumen dari muslim, yang dimana pada akhirnya dia hanya mampu memaki-maki, hanya mampu untuk mencaci pribadi dan mencaci secara personal yang acap kali dilakukan oleh para pendeta sekalipun, ya. Jangankan hanyalah seorang jemaat biasa, ya, seorang domba biasa, ini seorang gembala saja tidak mencerminkan sebagai seorang gembala, melainkan orang yang barbar, ya, orang yang tidak tahu aturan dan tidak tahu adab. Inilah cerminan dari kekristenan itu sendiri. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi